Alhamdulillah baik ya. Um, ini sudah berapa orang yang hadir? Gibson. Saya baru ini ya, baru lihat namanya di sini. Yang baru atau gimana ini pindahan ya? Oh ya, selamat bergabung Mas Gibson. Nama aslinya? Oh, sorry Mbak. Oke Mbak. Nama aslinya? Oke, selamat bergabung di kelas geografi angkatan 3. Kemarin kita sudah membahas tentang biosfer, tentang persebaran flora fauna, yang itu semua sudah ada di buku ya, di buku dan materi yang saya berikan. Nanti mohon untuk dipelajari untuk yang buku ya, karena itu jadi acuan. Jadi nanti untuk UTS akan mengacu ke buku dan tentu saja PPT, tapi buku itu menjelaskan lebih detail tentang geografi. Bagi yang baru gabung silahkan nanti segera menyesuaikan, jadi dibaca bukunya. Di sini saya juga nanti akan upload buku yang lain, jadi nanti mohon dipelajari. Oke, sebelum kelas dimulai, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik. Waalaikumsalam Mbak Nadia, selamat bergabung. Oke, kali ini kita kemarin saya ini ya menampilkan video yang teman-teman belum selesai lihatnya. Nah, ini kita lanjutkan video yang 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin nggak ada kelas ya, nggak jadi ada kelas. Greenhouse. What are some of the global threats to biodiversity? First, I want to emphasize that virtually everything we do locally has global consequences. When we talk about something like a greenhouse gas or a pollutant, that's something we produce locally from our car or from other things that make up so many of our day-to-day activities. But in the grand scale of things,
Oke, selesai. Um, jadi apa yang kita dapat belajar dari video tadi kira-kira? Oke, global warming. Ada lagi? Apa yang bisa menyebabkan global warming? Mbak Rika ini. Atau yang lain, Mbak Praharsini? Apa yang menyebabkan tentang karbon dioksida? Nah, oke, yang lain? Waalaikumsalam Mbak Noryani, selamat bergabung. Ya, selamat malam. Baik, video tadi yang benar menceritakan tentang global warming, ya. Jadi proses bagaimana terjadinya global warming itu memang diawali dari perilaku manusia yang ketika mereka beraktivitas menggunakan fosil, ya. Jadi bahan bakar minyak, ya. Bahan bakar minyak. Ketika mesin itu beroperasi, kecuali menghasilkan energi, dia menghasilkan CO2. Sementara CO2 tersebut sebenarnya juga bisa digunakan untuk fotosintesis tumbuhan, tetapi ada batas tertentu tumbuhan bisa menyerap, ya kan. Kemudian ketika CO2 itu tidak bisa diserap, kemudian dia berkumpul di atmosfer, maka infrared atau sinar ultraviolet, ya, dari matahari bisa masuk ke bumi, tetapi tidak bisa dipanturkan lagi ke luar angkasa karena gelombangnya berubah. Awalnya kan gelombang pendek, ya, kemudian jadi gelombang panjang, sehingga tidak bisa keluar dari bumi. Ketika kondisi seperti itu, maka yang terjadi adalah ada yang pertama tadi, mencairnya daerah kutub, ya. Ketika daerah kutub mencair, maka ekosistem yang ada di kutub akan berubah. Misalnya kemarin kita sudah membahas tentang bioma taiga, ya. Bioma taiga yang tinggal di sana adalah beruang kutub, maka beruang kutub akan terancam, ya. Kemudian yang kedua adalah pulau-pulau, ya, yang mungkin dekat pantai, banyak burung-burung pemakan ikan atau lain sebagainya, itu akan tenggelam. Daerah pantai akan mengalami pengikisan, ya, atau akan mengalami pasang, sehingga daerah yang tadinya atau binatang yang tadinya tinggal di pesisir itu akan kehilangan tempat habitatnya. Kemudian di dalam laut sendiri, ya, ketika terjadi global warming, maka habitat di laut, terutama terumbu karang, itu akan terancam. Mungkin ikan bisa menyesuaikan dengan peningkatan suhu dari air, tetapi terumbu karang lah yang banyak terkena efeknya. Ketika terumbu karang terkena efek dari peningkatan suhu air, maka yang terjadi adalah apa kira-kira? Punah. Ya, punah. Terumbu karang mati, ya kan? Terumbu karang mati. Ikan, kebanyakan ikan, ya kan? Ikan kecil-kecil kan makannya terumbu karang itu sebagai habitatnya, kan?
plankton hidup di sana, ya kan. Kemudian ikan-ikan kecil hidup di sana. Ketika mungkin yang ikan kecil makan planktonnya habis karena terumbu karangnya tidak ada, ikan kecil nggak ada makan, ya, mati, punah. Kemudian ikan yang lebih besar lagi akan makan ikan yang kecil. Ketika ikan kecil tidak dapat makan kemudian mati, punah, ikan besar pun nanti akan mengalami hal yang serupa, sehingga keseimbangan dari bioma laut akan terancam. Kemudian apa lagi yang bisa kita belajar dari video tadi? Oke, Mbak Praharsini, coba bisa ngomong ya. Ada mic nggak? Mbak Praharsini ada mic? Ya, fotosintesis ya. Fotosintesis itu menggunakan CO2, tapi ada batasnya. Kemampuan tumbuhan itu menyerap CO2, padahal setiap hari manusia mengeluarkan CO2 ditambah polusi yang dari bahan bakar minyak, sehingga mungkin terjadi penumpukan CO2 di atmosfer. Oke, itu tentang video tadi. Ada pertanyaan yang baru? Siapa tadi? Saya lupa. Mbak Gibson. Baik, kalau begitu kita masuk. Tadi kita sudah lihat bagaimana global warming mempengaruhi biodiversity atau keseimbangan makhluk hidup, ya. Ini kita akan membahas makhluk hidup yang sudah punah. Ini ya, flora dan fauna khas Indonesia dalam status konservasi punah di alam liar, kritis, terancam, dan rentan. Kira-kira apa tuh yang dimaksud punah itu? Habis, Mbak Titi, ini sih habis ya. Habis. Ada lagi? Yang tiada tertunas. Oke, apa bedanya dengan kritis atau terancam atau rentan? Kira-kira setahunya aja. Ada tapi jarang. Ini yang mana? Yang kritis atau yang punah? Ada yang pakai mikrofon atau headset? Kalau punah sudah tidak ada spesiesnya. Oke, ada jawaban dari Mbak Raini. Kalau punah sudah tidak ada spesiesnya lagi. Kalau kritis atau terancam itu masih ada tapi terancam punah. Oke, jadi mendekati kepunahan. Oke, baik. Ya, terima kasih ya jawabannya. Kita masuk cari tahu ke dalam. Apa itu punah? Ini adalah punah adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti
atau tidak ada keraguan lagi, udah pasti bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah mati, jadi sudah tidak ada lagi spesies yang sama. Itu namanya punah. Tapi ketika kita bilang punah di alam liar, mungkin saja masih ada yang memelihara, tetapi sudah tidak ditemukan lagi di habitat asli di luar, di alam liar. Ini ya, punah di alam liar adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka. Kemudian kritis adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi jadi sudah hampir punah atau menghadapi resiko kepunahan di waktu yang dekat. Jadi mungkin tinggal puluhan sudah tinggal puluhan lagi, itu dinamakan kritis. Kemudian kalau sudah terancam atau genting adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Nah, kalau kritis ini sudah dalam waktu yang dekat, mungkin hitungan tahun. Tetapi kalau genting atau terancam itu masih beberapa waktu yang akan datang. Yang terakhir adalah rentan atau status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Kalau rentan itu bedanya dengan terancam adalah kalau yang terancam ini prediksinya akan cepat, akan tinggi gitu. Tapi kalau masih rentan ini mungkin saja bisa dicegah gitu. Bisa dicegah, lebih gampang dicegah daripada yang sudah terancam. Nah, apa saja hewan yang sudah punah? Ini satu sudah disebutkan ya, harimau Jawa. Ini disebabkan karena minimnya hutan atau tempat tinggal harimau di Jawa, karena memang sudah tidak ada lagi hutan yang masih alami di Jawa, rata-rata sudah hutan lindung atau hutan buatan. Kemudian yang kedua adalah maraknya pemburuan intensif pada awal abad 20-an atau budaya rampokan Jawa ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menangkap harimau Jawa. Selain harimau Jawa, mungkin ada yang tahu binatang apa di Indonesia yang sudah punah? Yang sudah punah ya, sudah tidak ada lagi. Miss Riani, orangutan sudah punah kah? Orangutan apa sudah punah? Belum ya, belum punah. Apa yang kira-kira sudah punah, yang sudah nggak ada lagi? Kanguru mah milik tetangga ya. Oke, landak masih lumayan banyak ya. Badak bercula masih ada, jadi belum punah ya. Baik, kita lihat berikutnya binatang apa yang sudah punah kira-kira. Atau ada yang pernah lihat harimau Jawa? Ada yang sudah melihat? Kalau saya sih belum, karena ini sudah jauh sekali ya sebelum ini masih abad 20 sudah punah. Jadi sebelum
orangutan kan masih ya. Oke, kita masuk ke berikutnya, apa yang sudah punah. Harimau Bali. Nah, Bali ya. Ini juga sama, hilang atau punah pada abad ke-20 ya. Harimau Bali atau Panthera tigris balica adalah subspesies dari harimau yang sudah punah dan pernah mendiami Pulau Bali, Indonesia. Harimau ini adalah salah satu dari 3 subspesies harimau di Indonesia. Yang pertama tadi ada harimau Jawa, ada harimau Bali, dan yang terakhir adalah harimau Sumatera yang spesiesnya juga sudah terancam ya, dan hanya ada di Sumatera. Harimau ini adalah harimau terkecil dari 3 subspesies ya. Kalau harimau Sumatera itu lebih besar ya, kemudian lebih berjenggot ya, jadi banyak agak bulu jenggotnya gitu. Kalau harimau Bali dan harimau Jawa tidak ada. Nah, ini harimau Bali ini terakhir ditembak ya, pada tahun 1925 dan dinyatakan punah pada tahun 1937. Jadi sudah jauh sekali sebelum, bahkan mungkin kita belum merdeka ya, mungkin sekitar 20 tahun sebelum merdeka sudah punah. Penyebabnya adalah sama, yang habitatnya yang semakin kecil dan perburuan liar. Kemudian berikutnya yang punah di alam liar adalah kura-kura Pulau Abingdon atau Abingdon Island Tortoise. Di Indonesia dikenal sebagai kura-kura Pulau Abingdon, termasuk salah satu binatang yang sudah punah di alam liar. Pertama, kura-kura ini sudah hampir punah sudah dikira punah pada pertengahan abad 20, namun tiba-tiba kura-kura Pulau Abingdon ini ditemukan pada tahun 1971 di Indonesia. Jenis kelaminnya adalah jantan, jadi tinggal satu tapi jenis kelaminnya juga jantan gitu. Agak susah di Nah, ini yang disebut kritis ya. Kritis itu adalah tadi apa? Kritis Mbak ini yang aktif Mbak Rikayani ini. Coba Mbak Rikayani. Apa itu kritis tadi? Yang lain aja yang jawab. Oke, Mbak Praharsini. Mbak Eva, Mbak Ratna, Mbak Lisa, Mbak Titi, dan ini Aini. Risiko penanya terancam. Oke, jadi sudah dalam waktu yang dekat ya, sudah dalam waktu yang dekat. Dan jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, ini harimau Sumatera ya, hanya ditemukan di Pulau Sumatera dan hanya di Indonesia. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda genetik yang unik yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah bila berhasil dikembangbiakan atau bila bisa bertahan hidup. Karena subspesies ini atau harimau Sumatera ini berbeda dengan harimau yang lainnya. Jadi dia punya janggut ya, serta surai dibandingkan subspesies yang lain, terutama harimau jantan ya. Kalau harimau jantan lebih banyak ini jenggotnya, kemudian ukurannya kecil meskipun lebih besar daripada harimau Bali dan harimau Jawa, tetapi
di antara harimau yang lain itu ukurannya lebih kecil sehingga memudahkan dia beradaptasi di lingkungan. Kemudian dia punya selaput di sela-sela jari. Ini kenapa mereka bisa berenang lebih cepat daripada harimau yang lain. Jadi harimau Sumatera ini sudah terancam ya, terancam punah, sudah kritis. Nah, tinggal 400 sampai 500 ekor di Taman Nasional Sumatera. Penyebabnya adalah jelas tentang penghancuran habitat ya, habitatnya hutannya berubah jadi pohon karet, jadi kebun karet, kebun sawit dan sebagainya. Serta ada pembalakan liar atau penebangan liar ya. Oke, sudah sedikit lagi. Nah, Mbak Rika ini aku. Yang warna putih, mana warna putih? Harimau Sumatera ini ya. Jadi dia ada ini khasnya, ada jenggotnya ini, ada cambangnya. Nah, ini orangutan Sumatera ini juga dalam status kritis ya. Jadi masih ada hidup dan endemik di Pulau Sumatera. Orangutan Sumatera juga lebih suka diam di pohon karena ada harimau Sumatera ya, pemangsa. Jadi mereka lebih banyak tinggal di pohon. Jumlahnya masih cukup besar. Orangutan Sumatera itu masih ada 7.300 ekor orangutan yang masih hidup di alam liar, dan beberapa ekor di taman nasional ya. Ini orangutan bagi yang belum tahu, udah tahu semua ya. Baik, berikutnya adalah yang dalam status kritis ya, badak Jawa. Nah, badak Jawa ini sudah dalam status kritis juga, dan hanya ada di kalau di Indonesia itu di Taman Nasional Ujung Kulon ya, di Cilegon. Tetapi badak Jawa ini ternyata juga ditemukan di negara lain, yaitu negara, kalau nggak salah negara Vietnam ya, negara Vietnam. Nah, ini keunikannya adalah sebenarnya badak itu ada beberapa jenis, tapi yang masih ada itu tinggal 5 jenis, dan salah satunya adalah badak Jawa. Badak Jawa ini mirip dengan badak yang ada di India, dengan mozaik atau motif dari kulitnya itu menyerupai baju baja, baju perang. Beda, lebih kecil daripada badak India, lebih dekat dalam besar tubuh dengan badak hitam, dan ukuran sulanya lebih kecil daripada spesies yang lain. Ini ya yang kritis ya, badak Jawa ini. Jadi dia punya motif seperti pakai baju perang ya kan. Ini seperti pakai celana. Ditemukan di alam bebas itu hanya sedikit sekali ya. Populasinya tinggal 40 sampai 50 badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan yang lain itu hidup di Taman Nasional Cat Tin ya, di Vietnam, benar ya, di Vietnam, dengan populasinya tidak lebih dari 8. Jadi cuma ada maksimal hanya ada 8 ekor di Vietnam, dan ada 40 atau sampai 50 badak hidup di Ujung Kulon. Jadi ini sudah sangat kritis ya.
Karena apa penyebabnya? Kembali, ini adalah perburuan ya, dari manusia, karena ini dianggap culanya itu dianggap sebagai obat gitu. Di pengobatan tradisional Tiongkok dengan harga sekian ya, jadi 30.000 US dollar per kilogram di pasar gelap. Jadi mahal sekali ya, mahal sekali. Itu kenapa ini diburu sampai tinggal 50 badak. Berikutnya adalah komodo. Komodo ini masuk dalam spesies kadal yang terbesar yang hidup di dunia, satu-satunya kadal terbesar di dunia yang hidup di Indonesia. Ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Kilimotang, di Dasami, dan di ini semua ada di Nusa Tenggara. Nah, hidupnya di padang rumput yang kering terbuka, sabana dan hutan tropis pada ketinggian rendah, karena makanan dari komodo ini adalah sebangsa kambing ya, di herbivora, kijang itu makanan mereka utamanya, sehingga dia hidupnya di padang rumput. Berikutnya ya masih komodo ya, masih komodo. Ini pergerakan tinggal 4.000 sampai 5.000 ekor, yang ada di Pulau Rinca 1.300 ekor, di Kilimantan 100 ekor, di Dasami 100 ekor, di Pulau Komodo sendiri ada 1.700, dan di Flores diperkirakan ada 2.000 ekor. Tetapi di antara 4.000 sampai 5.000 ekor tersebut itu hanya tinggal 350 ekor betina yang produktif, yang lain tidak bisa berkembang biak atau jantan. Yang lain jantan, dan ada betina yang tidak bisa berkembang biak produktif. Yang bisa produktif hanya 350 ekor. Nah, sekarang masuk ke yang terancam. Saya belum lihat Mbak Praharsini. Apa itu kemarin terancam? Tadi apa yang disebut terancam? Mbak Eva, Mbak atau Mas Bintang, Mas Najwa, halo. Apa yang disebut terancam? Mbak Gibson. Apa yang disebut terancam tadi? Saya Mbak Randini. Oke, Mbak Randini.
apa yang disebut terancam. Oke, ya, jadi sudah risiko kepunahan di alam liar yang tinggi. Nama asli Mbak Raini. Oke ya, jadi akan punah di waktu yang akan datang. Ini terancam. Yang pertama adalah bekantan ya. Bekantan ini mirip kera ya, tersebar di hutan bakau, rawa, hutan pantai Pulau Kalimantan. Spesies ini menghabiskan waktunya di atas pohon dan hidup berkelompok-kelompok antara 10 sampai 32 bekantan ya. Kali ini bukan kera. Jadi kalau spesies ini bisa berenang ya. Kemudian ciri utamanya yang membedakan bekantan dari kera adalah hidung yang panjang, besar, yang hanya ditemukan di spesies jantan. Nah, fungsi dari hidung besar pada bekantan adalah untuk menarik perhatian kera betina, karena kera betina lebih memilih jantan dengan hidung besar sebagai pasangannya. Jadi kalau kera hidung atau jenis primata yang lain itu hidungnya pesek ya, tapi kalau bekantan itu memiliki hidung yang besar dan panjang. Nah, ini gambar bekantan ya. Ini yang jantan dengan hidung yang panjang dan besar. Kemudian yang kedua adalah maleo. Maleo itu tidak semua tempat di Sulawesi bisa ditemukan maleo, padahal ini adanya di daerah peralihan ya, di tengah, di Indonesia bagian tengah, terutama di Sulawesi ya. Ini sudah diusahakan untuk dikembangbiakkan ya, di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australia. Populasi hewan endemik Indonesia ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, khususnya daerah Sulawesi Tengah atau persisnya ada di Kabupaten Sigi, Desa Pakuli dan sekitarnya. Kemudian ada di Kabupaten Banggai di Sulawesi. Ini sudah mengalami penurunan sebesar 90%, jadi mungkin tinggal sekitar 10% ya dari yang sudah hampir punah tersebut. Ini ya burungnya, burung maleo. Kebanyakan kepunahannya itu karena dikonsumsi, jadi dan terus diburu oleh warga. Kemudian yang rentan, apa rentan? Arsep, ada berisiko luar biasa menghadapi kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Tidak ada merak hijau atau kerap disebut merak Jawa
Nama ilmiahnya adalah Pavo oticus, adalah salah satu burung dari 3 spesies merak, satu burung-burung lainnya yang ditemukan di suku Phasianidae. Merak hijau mempunyai bulu yang indah ya, terutama pada jantan. Kemudian berikutnya adalah burung ini merak hijau ya, atau merak Jawa. Kemudian berikutnya yang rentan adalah burung kasuari atau Casuarius, adalah salah satu dari 2 genus burung di dalam suku Casuaridae. Ada 3 spesies Casuari yang sangat besar ya, dan tidak terbang. Ini ada di Irian. Kemudian ada Casuari gelambir ganda, ada di Australia. Kemudian berikutnya yang sudah terancam oh, ini contoh burung kasuarinya ya. Ada jantan, kemudian ya, tadi yang fauna, sekarang yang flora ya. Flora mungkin akan lebih banyak lagi, lebih sulit lagi untuk dikenali karena mungkin kita sudah tidak melihat. Kemudian ini yang sudah punah di alam liar yang mungkin masih ada di pelihara atau di kembangbiakan, tapi sudah tidak ada lagi di alam liar. Yang pertama adalah mangga kasturi. Ini ya, dulunya ada di Kalimantan Selatan, dinyatakan telah punah ya, sudah punah. Kemudian ada kantung semar, ini mungkin masih ada ya, jadi masih kritis. Ada kantung semar yang mungkin masih bisa ditemukan di beberapa tempat di Jawa juga ada ya, kantung semar. Bukan bunga bangkai, beda ya. Ini kantung semar ini kecil, ukurannya nggak sebesar bunga bangkai, hanya kecil. Ini dia karnivora atau pemakan, sebenarnya makan serangga ya. Jadi kalau ada serangga masuk, misalnya lalat gitu, ini akan menutup, kantongnya akan menutup, kemudian serangganya dicerna dalam kantong ini. Kemudian ada pohon kapur. Ini mungkin kita sudah jarang sekali melihat. Saya juga belum pernah melihat pohon ini ya. Kemudian ini contoh pohon kapur. Ini ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Sabah, dan di daerah Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kalau di Indonesia ada di Sumatera dan Kalimantan. Jadi kalau orang Jawa berarti belum pernah melihat pohon ini ya. Yang terancam
Kak Rikayani mungkin dari sudah pernah ya. Nah, oke. Mungkin yang belum jelas pohonnya seperti apa bisa tanya langsung Mbak Rikayani yang merupakan salah satu pengguna pemburu dari pohon kapur ya. Oke, kemudian yang terancam adalah koko leceran atau resak Banten. Ini bisa dibaca keterangannya ya di sini. Ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, pohonnya sebenarnya ini khas provinsi Banten ya. Dan statusnya sudah terancam. Ini yang rentan. Yang rentan ada kalapia atau pohon kalapi. Pohonnya mencapai tinggi 40 meter, punya banjir. Pohonnya adalah seperti ini batangnya beralur kasar ya, berwarna coklat-coklatan, meskipun ini adalah pohon yang bisa digunakan untuk konstruksi dan pembuatan perahu, tapi ini sudah rentan punah sehingga tidak bisa. Sebenarnya kalau mengambil sudah tidak boleh gitu. Tapi mungkin pembalakannya masih terjadi. Kemudian berikutnya teman yang sudah rentan adalah Ebony Makassar ya. Ini ada di Makassar, mungkin yang ada yang dari Makassar bisa menjelaskan lebih. Ada yang dari Makassar? Nggak ada ya. Oke. Ini dia gambar pohon ebony. Kemudian karena punah, karena terancam punah, karena kritis, karena rentan, maka ada upaya pelestarian makhluk hidup. Apa saja yang sudah diusahakan? Ada usaha manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama adalah in situ, adalah usaha pelestarian sumber daya alam hayati yang dilaksanakan di habitat aslinya. Jadi misalnya tanaman ditanam di habitat aslinya. Kemudian yang kedua adalah ex situ, atau usaha pelestarian yang dilaksanakan dengan memindah individu yang lestari untuk dilestarikan, karena dianggap ketika dibiarkan atau dilestarikan di habitat aslinya mungkin tidak akan berhasil, makanya harus di tempat yang lain. Kemudian ketika sudah tumbuh atau ketika sudah bisa dilepaskan di alam liar, akan dibawa ke alam liar. Kemudian ada kebun plasma nutfah, kemudian ada penyimpanan dalam kamar-kamar bersuhu rendah. Jadi ada yang disimpan, ada yang di kebun. Nah, wujudnya adalah mungkin
ada agrowisata ya, yang di situ mungkin ada tanaman yang sudah rentan tetapi ada usaha untuk melestarikannya sehingga itu masih lestari. Kemudian ada cagar alam seperti hutan lindung dan lainnya, yang di dalamnya juga ada flora, ada tumbuhan-tumbuhan khas, kemudian ada satwa, kemudian ada suaka marga satwa, itu perlindungan hewan-hewan yang hampir punah seperti tadi ya, ada taman Ujung Kulon ya. Kemudian usaha salah satunya adalah Piala Adipura ini untuk salah satu untuk menjaga kota atau menjaga lingkungan dari pencemaran, sehingga diberikanlah Piala Adipura sebagai penghargaan bagi daerah-daerah yang kota-kota terbersih di Indonesia ya. Jadi merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menjaga ekosistem atau menjaga kelestarian flora dan fauna. Oke, flora dan fauna selesai. Sebenarnya saya masih ada 1 kali pertemuan yang terhutang ya. Jadi saya bergabungkan mulai tanggal 18. Sebelumnya itu sebenarnya sudah ada kelas tanggal 11 ya kan. Nah, tanggal 11 itu akan kita tukar hari apa kira-kira, atau yang kosong gitu. Mas Priyono, ketuanya Mas Priyono ya, ketua kelasnya. Atau mungkin nanti sambil jalan, kalau teman-teman kira-kira sudah tahu misalnya ya hari apa ada yang kosong, bisa kontak saya lewat FB atau lewat email. Kalau saya juga pas kosong, maka kita bisa masuk kelas untuk pertemuan yang kita lewatkan kemarin. Saya rencananya ingin mungkin latihan soal ya. Biasanya hari Kamis kelas ekonomi kosong. Oke, hari Kamis ya. Hari Kamis. Untuk Kamis besok saya rasa saya tidak bisa. Atau mungkin akan kita tukar ya, nanti mungkin 2 minggu berikutnya akan kita tukar ya, jadi di hari Kamis atau di hari yang lain. Kemudian untuk biosfer ini sudah selesai, jadi tapi jangan dilupakan ya materi-materinya karena terutama yang di buku itu yang saya sudah dapat bukunya ya, saya sudah share di Facebooknya. Jadi coba dibaca. Kemungkinan pada waktu kita mengganti pertemuan yang 1 kali pertemuan itu, nanti kita akan latihan soal untuk UTS bulan ini kan ya, bulan Januari ya, ada UTS, jadi kita harus ngejar itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, masih ada sekitar 20 menit. Kita masuk ke bab kedua. Kemarin bab biosfer kita sudah lalui sampai pada hari ini flora dan fauna ya, punah ya, kepunahan flora dan fauna. Ada pertanyaan yang belum jelas tentang biosfer? Lanjut Pak. Oke.
kita masuk ke bab kedua adalah antroposfer ya. Ada antroposfer ya. Karena dulu saya sudah pernah menyebut apa itu antroposfer. Saya sudah menyampaikan ada lapis-lapisan apa aja yang ada di bumi. Ada yang masih ingat? Mbak Titi Winingsih. Apa itu antroposfer? Antroposfer. Oke. Kita masuk di ini ya, kemarin biosfer ya. Biosfer. Kemudian kita sekarang masuk di buku ini belum saya share. Kalau nanti ada yang mau, kita akan saya sharekan ke Facebook. Masuk bab 2 ya. Bab 2 atau topiknya adalah antroposfer. Apa itu antroposfer? Lingkungan permukaan bumi. Mbak Titi Winingsih jawab lingkungan permukaan bumi. Mbak Rika Yani kaki ya, kaki apa? Neng aja. Antroposfer. Mbak Nuryani, Mbak Nadia, Oke. Kajian geografi penduduk ya. Kita akan berbicara tentang penduduk ya, yang dihuni manusia. Ya. Jadi lingkungan, apa itu ya. Ini ya, antroposfer itu kalau dilihat dari bahasanya, yang pertama ada dibagi dua. Yang pertama adalah antrop atau manusia, dan sphere atau lapisan. Jadi ini ya, antroposfer adalah kajian tentang manusia dan pengaruhnya terhadap ruang, terhadap biosfer, terhadap atmosfer, terhadap hidrosfer, terhadap litosfer. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang sumber daya manusia, kemudian tentang sensus, registrasi, survei,
antroposfer adalah cabang di bawah objek-objek. Jadi antroposfer adalah kajian tentang manusia dan pengaruhnya terhadap ruang, karena antroposfer adalah ruang atau lapisan bumi yang dihuni oleh manusia. Kita masuk ke bahasan yang pertama. Pak buku yang dikirim dengan punya Bapak kok nggak sama. Iya, saya tadi sudah bilang di awal ya, buku ini edisi satunya ya, tapi mirip kok. Di buku yang satu itu juga membahas tentang sumber daya manusia. Nanti akan saya share lagi buku yang ini. Kita masuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah segala potensi dan kemampuan yang ada dalam diri manusia yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi kalau tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan untuk kepentingan atau kelangsungan hidup manusia, maka dia tidak bisa disebut sumber daya manusia. Jadi kalau kita bilang SDM, sumber daya manusia adalah orang yang memiliki potensi, orang yang memiliki kemampuan untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kelangsungan hidup manusia. Itu baru disebut sumber daya manusia. Manusia itu memegang peranan penting ya untuk mengolah suatu daerah ya. Jadi kalau manusia di lingkungan yang paling kecil pun, misalnya lingkungan RT ya, maka yang bertanggung jawab mengelola lingkungan di sekitarnya, kelangsungan hidup manusia dan lingkungan itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari manusia. Bagaimana dia mengolah lahan, bagaimana dia memperbarui lingkungan atau menjaga lingkungan agar ekosistem tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan bagi kehidupannya sendiri. Kemudian kita yang kedua masuk pada kualitas sumber daya manusia ya. Jadi tadi kan dibilang di atas, sumber daya manusia itu adalah sumber daya, adalah potensi atau kemampuan yang ada dalam diri manusia yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keberlangsungan manusia itu sendiri. Ada beberapa kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu adalah jumlah dari manusia atau berdasarkan dengan banyaknya. Ada indikator atau tanda untuk mengukur kuantitas sumber daya manusia, yaitu adalah jumlah penduduk, pertumbuhan, penyebaran, dan kepadatan serta komposisi. Yang pertama, untuk sebagai salah satu indikator dari kuantitas sumber daya manusia, itu adalah jumlah penduduk. Bagaimana mengetahui jumlah penduduk? Ada yang pernah jadi petugas sensus?
ya bukunya beda tapi isinya sama ya. Di dalam ada sumber daya manusia, ada yang lain mungkin dengan narasi yang berbeda. Oh bisa, oke. Bisa saja. Tapi nunggu beberapa menit ya karena harus upload. Sebentar ya. Oh, baik, karena yang buku satunya tidak bisa saya upload hari ini, maka saya akan bacakan. Teman-teman sudah punya semua ya. Oke, saya akan bacakan, tapi ini tidak bisa saya upload di Wisik ya untuk hari ini, tapi nanti berikutnya saya akan upload. Sebenarnya sama saja dengan buku yang tadi ya. Kita membahas sumber daya manusia dengan indikator yang pertama adalah jumlah penduduk ya. Sebentar, saya ini ya. Sebenarnya sama ya. Tadi kita bicara sudah tentang antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan yang dihuni oleh manusia ya. Secara garis besar, antroposfer merupakan bagian dari permukaan bumi yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan bagaimana manusia tersebut ya, adalah yang paling dominan di dalam lingkungannya. Di sana ada harimau, ada binatang, ada flora fauna yang lain, kalah dengan keberadaan manusia ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang penduduknya sangat banyak dan menduduki ranking keempat dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kalau di antara kawasan Asia Tenggara, itu Indonesia adalah yang paling banyak pendudukan atau urutan pertama yang paling banyak penduduknya. Kemudian mengapa penduduk Indonesia jumlahnya sangat banyak dan faktor apa saja yang mempengaruhi ini?
kita masuk ke dalam sumber daya atau fenomena antroposfer ya. Tadi kita sudah tahu bahwa antroposfer adalah cabang ilmu geografi yang secara khusus mempelajari kependudukan, yang mana penduduk yang dimaksud adalah manusia, jadi geografi manusia. Penduduk, sebenarnya apakah penduduk itu? Kita sedang mendengar penduduk, warga negara, dan sumber daya manusia Indonesia. Ketiganya itu sering dipakai untuk menyebut manusia yang tinggal di dalam suatu negara atau suatu tempat. Nah, bedanya apa antara penduduk dengan warga negara dan sumber daya manusia Indonesia? Nah, kira-kira siapa yang tahu penduduk? Oke. Penduduk ya. Kemudian warga negara, apa yang dimaksud warga negara? Ada yang tahu? Apa itu warga negara? Kak Nadia? Tiga, 4, 2, 1. Oke. Warga negara adalah semua orang yang tinggal di negara Republik Indonesia. Nah, berarti kalau penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu 1 tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk. Nah, kembali nanti kita akan bahas tentang sensus. Misalnya, contohnya Mbak Riani gitu, adalah penduduk Kabupaten Sukabumi. Artinya pada saat diadakan sensus penduduk, Mbak Riani itu sudah tinggal dan menetap di Sukabumi dalam waktu yang minimal adalah 1 tahun, walaupun ternyata Mbak Riani itu bukan asli daerah situ, mungkin dari Sumatera dan sebagainya. Baik, kita sampai pada penduduk dan warga negara. Besok akan kita lanjutkan dengan sumber daya manusia. Karena waktunya tinggal 5 menit, ada pertanyaan dulu? Kita teruskan besok ya untuk membahas tentang antroposfer. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau ada usulan? Besok kita akan bahas apa? Tentunya masih terkait dengan antroposfer. Oke, hari ini yang aktif Mbak Rikayani ya. Ada beberapa
Mbak Titi, kemudian siapa tadi, Mbak Nuriani, Mas Najwa, Mbak Gibson, tapi paling banyak Mbak Rika Yani. Oke. Untuk tugasnya yang kemarin sudah ngumpul, saya tidak jadi bahas di sini ya, karena ternyata banyak sekali yang nggak ngumpul, jadi nggak tepat waktu. Jadi tugasnya akan saya nilai, tetap akan saya nilai, saya masukkan nanti di nilai akhir sebagai berapa persen dari nilai akhir itu. Ada tugas pertama kemarin, kemudian nanti ada partisipasi kelas, kemudian ada ini ya, UTS dan UAS. Jadi ada tugas, partisipasi, meskipun yang paling besar adalah UAS dan UTS dan ujian akhir semester. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Atau ada pertanyaan? Nyimak ya Mbak Lisa. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagi yang belum tahu tugasnya, nanti bisa tanya ke teman yang lain. Hari ini ya nanti bisa dikirim ke lewat FB atau email ya, terserah teman-teman. Baik, saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.